Ibu Saudara. Pertama-tama, sekali lagi saya ingin mohon maaf kepada Bapak Ibu Gembala dan juga kepada para koordinator pendeta muda serta seluruh rekan-rekan pendeta muda serta jemaat Tuhan terkait dengan baju yang saya kenakan. Tidak disengaja karena ternyata baju saya kependetaan masih ada di tukang jahit dan sampai pagi ini sudah 1 bulan belum kami tanyakan atau kami senggol, dan mau pakai yang ada dasinya, kerahnya udah pada enggak cukup karena lehernya tambah besar. Ya, puji Tuhan. Untuk itu maafkan untuk hal ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, dan tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semuanya, baik yang di atas, di balkon maupun yang ada di bawah. Baik, firman Tuhan saat ini datang kepada kita dengan tema tekun membawa keberhasilan. Dan bagi saudara yang suka dengan judul firman Tuhan, dan saya suka ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu memakai judul. Tujuannya adalah supaya mudah diingat. Judulnya adalah Yuk Kita Semua. Apa Bapak Ibu Saudara? Ayo kita semua, yuk kita semua. Judul pada pagi siang ini, saat ini adalah ajakan buat saya dan saudara. Yuk kita semua. Berbicara tentang tekun, dari semua yang saya baca, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Kamus Besar, bukan Kamus Besar, tekun menurut Alkitab, dan lain sebagainya. Tekun memiliki pengertian itu kita fokus, kita konsisten atau terus menerus, tidak putus dan tidak berubah-ubah, itu namanya konsisten. Ajek kalau boleh dikatakan. Dan tekun adalah tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, rajin, gigih, telaten, tabah. Itu yang dinamakan tekun. Sedangkan yang namanya keberhasilan dari kata berhasil, yaitu memiliki pengertian mampu mengelola, mampu mengatur, mampu mengendalikan, dan berhasil juga memiliki pengertian sukses, juga memiliki pengertian bergembira, berbahagia. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya berhasil, sukses, itu adalah ketika bisa memperoleh, mendapatkan apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Itu dikatakan berhasil, sukses, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saat ini secara sederhana kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Beberapa. Dan tokoh-tokoh dalam Alkitab ini sudah banyak atau sering kali kita dengar. Bahkan ada di antara kita yang mendengarnya sejak kita kecil. Di cerita-cerita sekolah minggu, bahkan sampai pagi ini. Secara singkat dan sederhana, untuk mengingatkan bahwa sesuai tema yang diberikan kepada kita, bahwa ketekunan membawa keberhasilan, kita akan belajar yang pertama ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh Alkitab. Secara cepat dan sederhana kita akan belajar bersama. Namun sebelum kita akan masuk dalam ketiga tokoh di dalam Alkitab kita, saya dengan sangat yakin katakan kepada jemaat Tuhan di gereja ini,
keluarga Kristus, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih, ditentukan oleh Allah. Sejak kita ada di dalam rahim orang tua atau ibu kita. Dan kalau sampai hari ini kita dapat seperti sekarang ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan semata, kebesaran Tuhan semata, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, aman dalam pelukan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita seperti sekarang ini, langsung salah satu yang pertama tokoh Alkitab yang akan kita belajar, dan ketika saya mempersiapkan kebenaran ini untuk kita belajar bersama, dalam pikiran dan hati saya berkata sendiri. Belum lama baru-baru ini tokoh ini sering disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu yang bernama Yusuf. Berbicara tentang Yusuf, dikatakan kita sering kali mendengar bahwa Yusuf lahir dari keluarga yang cukup berada, terpandang, mapan. Tetapi dalam perjalanan hidup Yusuf, berawal dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, di mana dikatakan di pasal ini Yusuf menjadi anak kesayangan. Ya, padahal itu haknya orang tua toh. Tetapi semua itu dalam rancangan Tuhan. Ya, dan dari pasal ini kemudian Yusuf dalam menghadapi perjalanan hidupnya itu tidak ada yang menunjukkan, yang memperlihatkan bahwa Yusuf dari keluarga yang mapan, dari keluarga yang berkecukupan. Ya, Yusuf direncanakan dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, Yusuf dibuang dalam sumur yang kering, yang kosong. Kemudian Yusuf dijual ke saudagar. Kemudian Yusuf menjadi, pada waktu itu dikatakan budak yang tidak punya hak sama sekali untuk hidupnya, bahkan budak di rumah Potifar. Dan di situ terjadilah fitnah terhadap Yusuf, atas Yusuf karena istri Potifar, istri tuannya. Kemudian perjalanan Yusuf di penjara, tetapi karena kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup Yusuf, maka Yusuf pada akhirnya dikatakan berhasil, sukses, karena menjadi orang kepercayaan di Mesir. Tetapi dalam perjalanan hidup Yusuf, Alkitab mencatat Yusuf tidak pernah sedikit pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Meskipun itu tidak mengenakkan buat Yusuf. Dia tidak pernah berbuat jahat, dia tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dalam hidupnya. Walaupun itu bisa Yusuf lakukan, tetapi Yusuf selalu memandang, fokus, konsisten melakukan apa yang
Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, sehingga oleh Tuhan Yusuf dikatakan apapun yang diperbuat Yusuf, apapun yang dilakukan Yusuf berhasil. Apapun yang dipegang tangan Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Yusuf tidak pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan maupun di mata manusia. Yusuf sebagai penguasa di Mesir, saya terlalu yakin bahwa Yusuf bisa membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah berupaya semua yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi terpujilah Tuhan karena Yusuf tidak berbuat itu. Hati Yusuf tetap berfokus, tetap konsisten terhadap Tuhan. Dan apa yang Yusuf jalani, apa yang Yusuf alami, saya dan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kita yakini bahwa Tuhan, tangan Tuhan itu senantiasa memegang Yusuf, menjaga Yusuf, menaungi Yusuf. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Contoh yang kedua yang datang kepada kita saat ini, yaitu dari seorang anak Tuhan yang bernama Daniel. Ya, Daniel. Daniel ini seorang pemuda dikatakan yang pandai, cerdas. Dan Daniel ini kalau boleh dikatakan selain pandai dan cerdas, sudah pandai, cerdas lagi, dan luar biasanya Daniel memiliki karakter yang baik. Dan selain karakter yang baik, Daniel ini yang melebihi dari semua yang sudah saya katakan. Yaitu Daniel dikatakan takut akan Tuhan. Seperti kita tahu bersama bahwa takut akan Tuhan di sini bukan takut ketika seperti anak kecil atau seperti kita bahkan yang sudah dewasa melihat sesuatu hal yang mengerikan, melihat sesuatu hal yang menakutkan, sehingga kita menjauh, kita sembunyi, kita tutup mata, atau kita teriak-teriak atau ekspresi apapun. Bukan takut seperti itu kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara. Tetapi takut akan Tuhan di sini. Dengan kata lain, Daniel adalah seorang yang selalu fokus, konsisten memandang kepada Tuhan. Daniel tidak pernah menyepelekan Tuhan. Daniel tidak pernah, maaf kata, yang ditaruh dalam pikiran saya, celelean karo Tuhan. Ya sendoguro boleh lah, celelean boleh, tetapi celelean yang tetap di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah kalau anak, ya kan Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara dikatakan kita adalah anak Tuhan. Yang namanya anak ketemu orang tua terus, selamat siang, papa, mama, ayah, ibu, bunda, papi, mami, opa, oma, dedi, cucunya ketemu begitu. Hormat, serba kaku, ya enggak asik juga hidup ini, betul enggak? Ya toh? Tapi pernah saya saksikan, saya salah satu orang yang ketika saya kecil, saya enggak pernah bisa jambak rambutnya papahku. Saya melihat teman-teman saya bisa pegang kepala orang tuanya, ayahnya terutama. Sampai hari ini saya satu-satunya anak yang
Bukan tidak pernah mungkin, karena saya masih kecil mungkin pernah. Setidak-tidaknya saya terlalu yakin bahwa ayah saya pernah menggendong saya, pernah memeluk saya. Nah, kembali kepada kebenaran hari ini. Karena tema yang kita terima hari ini adalah tekun membawa keberhasilan. Nah, Daniel pun seperti Yusuf, dia takut akan Tuhan. Makanya Daniel dibuat berhasil, yaitu berawal dari Daniel bisa mengartikan dan menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar. Bahkan Daniel, demikian juga dengan Yusuf, ketika menjadi pejabat, Daniel juga menjadi pejabat, Bapak Saudara, menteri, setingkat menteri ini Daniel. Nah, Daniel maupun Yusuf tidak pernah ada kesombongan dalam dirinya. Kalau Yusuf dan Daniel bisa sampai sejauh itu, mereka sadar bahwa semuanya ini hanyalah karena kasih karunia kemurahan Tuhan semata. Bukan karena Yusuf, bukan karena Daniel. Ya, oleh karena itu, Yusuf pun orang pandai. Ya kan? Yusuf orang pandai. Dari mana Yusuf orang pandai? Dari hikmat Tuhan. Bukan karena kecerdasannya dia tok, bukan karena kepandaian dia tok, karena hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Betul? Betul? Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kepandaian, tentang kecerdikan, tentang kepintaran, ketika bertemu dengan kehendak Tuhan, maka hasilnya pasti berhasil. Pada akhirnya pasti berhasil, maksud saya. Dan ketika apa yang Tuhan anugerahkan pada diri kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka keberhasilan yang kita peroleh itu bahkan orang lain akan berkata, wow, di luar nalar, di luar ekspektasi. Kalau menurut dunia ini begini, ini luar biasa, ini sudah keberhasilannya. Amin. Itulah yang membedakan keberhasilan kita dengan orang-orang yang belum memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya. Di nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada tokoh yang ketiga, yaitu Musa. Ya, kita semua tahu siapa Musa. Musa ini nabi besar, pemimpin umat yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian para ahli, ini yang dipimpin Musa ini sampai 2,5 juta. Tulisannya di mana sampai saya lupa, karena kayak resep dokter. Nah, ya, istri saya selalu bilang, mbok ya di file tapi dadi somban nek khotbah-khotbah enak. Maaf, kasih karunia Tuhan antara saya dan setiap kita dengan Bapak Gembala beda. Bapak Gembala tanpa catatan pun saya pun bisa, tapi tidak seperti Bapak Gembala. Ya kan? Kalau saya nyatet reng-reng, saya ngomong sama istri atau anak atau orang tua, gilih pulpen sama kertas, ya akhirnya jadilah seperti resep dokter. Dan akhirnya nanti ini kemana juga saya tidak tahu. Ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tahu siapa Musa. Musa ini pemimpin bangsa yang sangat besar, umat pilihan Tuhan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah perbudakan di Mesir, keluar untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dikatakan firman Tuhan yang limpah susu dan madunya. Betul. Dan memimpin bangsa yang besar,
yang terkenal dengan sebutan bangsa yang keras kepala, maaf bahasa saya yang dablek, itu enggak gampang. Setuju? Enggak gampang. Bahkan enggak cuma 1-2. Oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Gembala diberi karunia untuk memimpin kita. Ini pun juga enggak gampang. 500 sekian jemaat yang dipercayakan Tuhan melalui pengembalaan di tempat ini. Tidak gampang. Tetapi membutuhkan ketekunan. Amin. Membutuhkan ketekunan. Dan karena Musa pernah melakukan kesalahan, dimarah ketika marah. Ini Musa marah. Loh, marah kan biasa, wajar lah. Jenenge wong. Ijek mangan sego, ijek ngombe wedang, nesu, hal yang biasa. Betul. Pernyataan ini juga tidak ada salahnya. Tetapi bagi saudara dan saya, umat Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, mengenal siapa Kristus dalam hidup kita, marah boleh. Tetapi seringkali kita dengar dan saya katakan di siang hari ini, marah kita adalah marah yang membangun, marah yang saling melengkapi, marah yang saling menopang, marah yang menolong. Loh, Musa ya menolong loh. Akhirnya ketika bangsa Israel minta air, muncul. Betul? Tetapi yang salah di mana? Sikap hatinya Musa. Marah. Benar-benar marah. Tetapi bukan itu. Kebenaran di dalam ayat ini, ketika Musa marah, ini di Bilangan 12 ayat 3 ini kebenarannya adalah bahwa Musa terlalu sembrono dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia lakukan, dan dia tidak tekun dalam hal satu ini saja. Dia seharusnya tekun, tetap fokus, konsisten untuk bertanya dulu kepada Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, maka Musa dan Harun tidak masuk dalam tanah perjanjian, tidak masuk dalam Kanaan. Kalau dilihat secara logika, cara pandang manusia yang tidak ada Kristus dalam hidupnya, atau dengan kata lain kalau dilihat cara pandang oleh manusia dunia, Musa dan Harun berarti tidak berhasil. Ya atau ya? Kalau saudara saya tanya setuju atau tidak, karena saya tidak setuju. Kalau ada saudara yang setuju juga tidak salah. Karena ini adalah pandangan dari orang yang belum ada Kristus dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara, walaupun Musa dan Harun tidak masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan yang limpah susu dan madunya, yang dijanjikan Tuhan untuk umatnya. Tetapi saya terlalu yakin bahwa Musa dan Harun masuk dalam kerajaan Allah, dalam keberhasilan. Tetap berhasil, bukan kacamata dunia yang pandang, bukan kacamata dunia yang melihat, tetapi kacamata Tuhan yang melihat. Musa masuk dalam kerajaan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, yuk kita semua
saya, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, tidak pernah gerusa-gerusu, ya kan? Kita tetap fokus, tetap konsisten, tetap rajin, tambah rajin, selalu rajin, tetap gigih, terus gigih, tabah, selalu tabah dalam menjalani hidup kita selama Tuhan masih percayakan kita bernafas di muka bumi yang dikatakan semua yang ada di bumi ini hanya sementara. Tidak ada satupun yuk kita yang mundur dari Tuhan, jauh dari Tuhan, bahkan sudah seringkali firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara hilang dari Tuhan. Karena kita tidak tekun. Tetapi yuk marilah kita tetap bekerja untuk Tuhan dengan apa yang Tuhan anugerahkan, karuniakan terhadap diri kita masing-masing. Ya. Amin. Dan kalaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan, kita rindukan, kita inginkan, karena itu standar dunia katakan keberhasilan, marilah kita tetap tidak berputus asa, kita terus saja lakukan apa yang memang harus kita lakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lakukan saja. Yuk, kita semua tetap lakukan saja. Dan saya terlalu yakin, dan saya memberikan satu pernyataan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa keberhasilan Tuhan atas setiap kita, pasti Tuhan akan berikan. Bukan untuk kita semata, bukan untuk kita saja, tetapi ketika keberhasilan itu kita dapat, yang paling penting, yang paling utama, orang-orang di sekeliling kita, yang mengelilingi kita bagaikan awan yang mengelilingi, itu melihat, mendengar, dan bahkan ikut merasakan. Keberhasilan kita ini adalah karena kebesaran Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Yang bukan hanya setiap minggu ya, yang setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita puji dan puja Tuhan kita. Amin. Contoh saja minta izin, Pak Han pas buka busi, buka kap mesin, karo nyanyi buat Tuhan. Pak Gun sama istri itu orang-orang yang ininya penuh dengan angka ya toh. Ya toh? Kunting katanya begitu. Wes ngitung-ngitung tapi tetap memuji Tuhan. Siapa lagi? Sabdo Widguno. Maaf ya Pak, Tuhan memberkati. Dan itu indah di mata Tuhan. Ketemu saya ngelap kocop salah satu bank di kota Solo. Bank yang besar. Tapi selalu sukacita. Dan saya terlalu yakin nyanyi buat Tuhan. Betul? Siapa tahu suatu saat Sabdo rekan kita ini menjadi salah satu pejabat di bank itu. Asal terus saja lakukan dengan tekun, fokus, konsisten. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa lagi? Bu Hana ini buka usaha. Saat ini ada di rumah, melebu gang, mobil rasa melebu. Somban Pak, ya tambah gede. Pinggir Selamat Riyadi. Loh ini kan mimpi. Ini kan doa. Bukan hanya mimpi buat orang percaya, tetapi doa. Tetapi terus lakukan apa yang Tuhan percayakan. Amin.
Walaupun Bapak Ibu Gembala katakan, terutama Bapak Gembala, 500 cukup, tapi konsisten, tapi tekun. Tapi saya terlalu yakin kalau Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan, dengan kalimat Bapak Gembala, di utara akan terjadi kegemparan, bangunan ini yang luasnya kira-kira 178 meter persegi, tidak akan muat lagi. Bangku-bangku kosong ini bukan hanya diduduki oleh malaikat Tuhan. Ya, saya katakan bangku kosong, tetapi itu secara mata jasmani. Tetapi kalau berbicara mata hati dan mata rohani, bangku kosong ini ada roh Tuhan, ada malaikat Tuhan. Bahkan di dalam kita. Ini tidak akan kosong, tapi akan ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Lewat kita. Lah, kalau Yusuf, Daniel, Musa berfokus kepada Tuhan, ya, kita, yuk semua, juga tetap berfokus kepada Tuhan. Bukan hanya berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada wakil Tuhan, yaitu Bapak Ibu Gembala kita, orang tua kita. Bahkan boleh, karena di gereja ini ada menteri-menterinya Pak Presiden tuh. Plong ini kalau guyon sama Pak Gembala, Pak Presiden, selamat pagi, selamat siang gitu. Artinya ada menteri-menteri itu, Pak Hendro, ya pada bidangnya, Pak Sabdo pada bidangnya itu, Pak Gatot Laban pada bidangnya, Bu Willy, Pak Willy. Itu para menteri itu. Yuk, kita semua bersama-sama terus bekerja, terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, juga dalam kita berjemaat seperti saat ini. Kita tetap rajin, gigih, telaten, setia, mampu mengelola, mampu mengatur, mampu mengendalikan, dan semuanya mendapat keberhasilan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati setiap kita. Berhasil menurut dunia itu harus diperoleh. Tetapi Musa tidak memperoleh, tidak menikmati apa yang dia kerjakan. Tetapi Musa juga tidak pernah putus asa untuk itu. Amin. Dan saya terlalu yakin Musa bahagia bersama Tuhan di kerajaan Allah. Terus kita semua yuk tetap terus ya memandang Tuhan, memberkati setiap kita, konsisten, dan keberhasilan milik kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada